dan pikiran kita kepada Kristus yang bangkit dan berkemenangan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus yang telah memindahkan kita dari hukuman kekal kepada hidup yang kekal, dan atas tuntunan Roh Kudus memberkati rukun jurusan teknik sipil hari ini dan selalu terus. Pimpinan jurusan, belum ada kan lagi ini? Oh, jurusan, seluruh keluarga besar teknik sipil, dan secara khusus kekasih kita, keluarga Aserto Wilan. Di dalamnya ada Prof. Debbie bersama suami dan tapi mungkin anak-anak sudah ada kan? Semua lagi di luar. Nah, jurusan sipil ini adalah jurusan yang mengatur tata krama dunia, yang merekayasa tata krama. Sipil itu tata krama, sopan santun dan sebagainya. Kalau tanpa sipil, ada orang berjalan di utang-utang. Jadi inilah jurusan yang mengatur sopan santun dan tata krama. Makanya kalau selalu di kampus bertemu dengan anak sipil kon dia sombroa, ini salah masuk jurusan ini dia. Kalau anak sipilnya tak sopan, ini bukan jurusan sipil ini. Apalagi membuang sampah sembarangan, bukan orang sipil. Nah, saya membaca ada sebuah kapal pengangkut sampah. Ini milik dari negara Liberia. Jadi dia spesialis mengangkut sampah dunia. Dari salah satu insinerator yang ada di Philadelphia, itu dekat New York. Prof. Debbie ini ada anak di sana, pasti sangat tahu ini. Ketika dia mengangkut sampah, karena ini sampah pabrik, sampah industri, sampah ini cukup beracun. Jadi ada beberapa negara-negara miskin di dunia yang mau menerima sampah. Ya, orang mesti waspada juga makan dari barang-barang plastik, karena ada kondom-kondom dari Jerman pernah tembus sampai di Indonesia dulu dan dijadikan barang-barang plastik. Zaman-zaman itu ada itu film FC itu, banyak sekali DP itu dari piring-piring plastik dorong gambar-gambar. Ya, ternyata salah satunya itu dari buangan-buangan yang ada di Jerman. Nah, kapal ini namanya KMC, dia mengangkut sampah dari Philadelphia. Dia berusaha menuju ke Bahama. Tapi sampai di sana tentara sudah siap di pelabuhan, tidak akan menerima itu. Jadi dia baruan dari tahun 83 itu menuju ke Haiti, Costa Rica, Nicaragua, negara-negara miskin. Semua negara-negara itu menolak. Karena tidak dapat, dia beralih ke Afrika. Dia pikir Afrika miskin toh, pasti mau ke sana. Afrika juga menolak. Dia pergi ke Yugoslavia karena itu baru kelar perang, masih kacau-kacau. Yugoslavia menolak. Terakhir dia menuju ke Asia Tenggara, juga ditolak. Jadi kapal Kiansi ini 2 tahun di perjalanan dengan sampah yang dia bawa menuju 4 benua Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Dan 2 lautan, Atlantik dan Pasifik dengan sampah di dalamnya. Selama 2 tahun itu cuma 4.000 ton yang mampu dia buang. Yang 10.000 sisanya itu tidak mampu. Tapi terakhir dia kena penalti. Jadi so bawa sampah kemana-mana seluruh dunia. Pada akhirnya dia kena penalti karena dianggap melanggar lingkungan. Nah, orang semua ini juga ada sampah dalam hidup. Toh banyak sekali orang pe sampah. Sampah-sampah yang membuat orang tidak bisa bergerak maju, orang tidak bisa move on dalam hidup. Toh, orang menghadapi administrasi yang memberat itu dia juga bisa menjadi sampah buat orang. Menangani administrasi mahasiswa, menangani administrasi dosen dan sebagainya. Ya, itu kadang-kala juga menjadi sampah yang membuat orang terbeban. Apa juga sampah dalam kehidupan, dosa yang memberat, membuat orang tidak bisa move on dalam hidup ini. Namun berita baiknya, Tuhan Yesus bersedia menampung sampah itu.
Seluruh negara di dunia menolak sampah walaupun dibayar. Tuhan Yesus membuka tangannya menerima sampah dari kita. Dan dari kematiannya itu, jurusan teknik sipil semakin akan mampu menata tata krama dunia, termasuk tata krama di Politeknik, yang sedang berusaha kita upayakan agar seluruh kampus kita ini boleh masuk di UI Green Matrix, kan, Steve? Nah, orang sementara mencoba, kalau boleh orang akan masuk ke sana, dan Steve ini yang DP ketua tim proposal supaya orang bisa menembus itu. Berjalan di tahun 2024 ini dan selanjutnya dengan beban yang tidak ada beban lagi dalam hidup ini. Tuhan Yesus menawarkan diri, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan rest, kelegaan. Jadi orang sambut itu dan orang berjalan pada tahun ini dan selanjutnya tanpa sampah, tanpa beban. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih keluarga Aserto Wilar yang sudah mengundang kita di tempat yang sangat hijau ini. Ini banyak sekali masih pohon-pohon. Ini ada sagu les di sana kalau tidak salah. Sagu duri kalau tidak salah itu sana. Ya, orang ada di tempat yang sangat nyaman. Ternyata dekat sekali Koteki dari Politeknik, sangat dekat. Tempat yang luar biasa luas ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga Aserto Wilar, memberkati anak-anak, memberkati seluruh sahabat-sahabat di jurusan teknik sipil. Terima kasih. Orang dari kemarin sih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi-pagi duka meninggal anak bersaudara. Kok ini baru dapat info ada anak bersaudara satu. Dan sementara di dia mesti pikul di awal-awal karena tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa motivasi yang murni, tentu dia akan dia akan berhenti, ya. Dia akan berhenti kemudian menyerah. Nah tentu lewat beberapa hari ini orang merayakan Paskah, Tuhan tidak mengharapkan bahwa orang menyerah di tengah jalan dengan apa yang sudah kita mulai, ya. Dan orang ini semua mungkin rata-rata sekitar 10-20 tahun, ada yang sudah 30 tahun mengabdi di Politeknik Negeri Manado. Tuhan berharap tentu semua orang akan memulai mengerjakannya, kemudian mengakhirinya dengan baik. Untuk itu, lewat kerukunan jurusan teknik sipil, diharapkan kita semua semakin lebih erat lagi, semakin bekerja sama, mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Tentu orang mengharapkan Politeknik berada di katakanlah di baris terdepan, kemudian menyaksikan kepada orang lain, perguruan tinggi yang lain, terutama Politeknik yang lain, bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik, sehingga lewat kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Manado, orang juga bisa menyaksikan bahwa selain orang bisa menghasilkan karya-karya yang baik, tentu lewat hal-hal yang baik itu orang menyaksikan ke orang lain, ke lembaga yang lain, ke Politeknik yang lain. Inilah karya yang Tuhan kerjakan lewat orang-orang yang percaya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa-dosa kita. Mengatasnamakan rukun jurusan teknik sipil dan pimpinan
jurusan Teknik Sipil menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Jerry Purnama yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita, menyampaikan maksud Tuhan, kehendak Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran dari Direktur Politeknik Negeri Manado, Ibu Malaika Alelo, kemudian ada Wadir 1 Ibu Tineke Sarensong, Wadir 2 Ibu Susi Marente, Wadir 3 Ibu Selvi Alele, dan semua pimpinan Ketua Senat ada. Ketua Senat Neru Dimai, yang kapus-kapus, mau apa kakak? Thomas Wangko Brits. Kepala Thomas Wangko Brits. Dosen dan pegawai SBM Sekolah Brits Manguni Thomas Wangko. Teknik Sipil. Kiranya apa yang kita lakukan pada siang sore ini berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Demikian, terima kasih.